Seorang ibu kehilangan nyawanya dalam rumahnya sendiri. Pelakunya bukan orang asing, tapi anak kandungnya yang masih berusia 12 tahun. Total, ada 20 luka akibat hujaman sajam di tubuh sang ibu. Banyak yang kemudian bertanya, apa mungkin anak seusia itu melakukan kekerasan sekejam ini? Dan yang lebih mengerikannya lagi, semua terjadi ketika keluarga lain masih ada di dalam rumah tersebut. Teman-teman, ini bukan sekedar kasus kriminal, tapi tentang masalah dalam rumah tangga yang dampaknya sangat besar pada seorang anak. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi di Medan, Sumatera Utara dan melibatkan sebuah keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari H, sang ayah 42 tahun, F, sang ibu 42 tahun, AZ 16 tahun anak pertama, dan S 12 tahun anak kedua. Suatu hari S ditangkap oleh pihak yang berwenang karena sudah menghilangkan nyawa F alias ibunya sendiri. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Jadi semua berawal ketika AZ atau sang anak pertama terbangun dari tidurnya sekitar jam 4 pagi. AZ terbangun bukan gara-gara ada suara berisik atau membuang air, tapi karena tiba-tiba aja dia tertimpa tubuh F alias ibunya. Memang, AZ dan F ini tidur satu kamar menggunakan ranjang tingkat. Dan posisi AZ ada di ranjang yang bawah. AZ kaget karena dia baru membuka matanya. Ternyata tubuh F sedang dihujam berkali-kali menggunakan sebuah sajam. Masalahnya, yang menghujamkan sajam itu adalah S, anak bungsunya alias adik kandungnya AZ. Tentu aja AZ kemudian mencoba menghentikan adiknya itu tadi. Dia berusaha merebut sajam dari tangan S. Dan gara-gara hal ini tangannya pun sempat terluka. Akhirnya sajam berhasil direbut dan dilempar ke sembarang arah. Tapi S gak berhenti begitu aja. Sepertinya S sudah begitu marah sampai dia gelap mata. Dia kemudian mengambil sajam kedua yang lebih kecil dari dapur. Ketika S kembali masuk ke dalam kamar membawa sajam tersebut, AZ mencoba menahan pintu, sehingga mereka sempat tarik-menarik pintu kamar. Akibatnya, sajam yang ada di tangannya S pun sempat terjatuh. Melihat hal tersebut, AZ langsung lari ke lantai 2 untuk membangunkan H alias ayahnya. Memang saat itu kondisinya F dan kedua anaknya tidur di kamar lantai 1, sedangkan H tidur di kamar lantai 2. Sambil berteriak, AZ menggedor pintu kamar H dan berteriak, dia bilang, "Pak, adik bikin ibu luka, Pak." Dan ternyata teman-teman S mengikuti AZ ke atas. H yang terbangun kaget melihat kedua anaknya yang kelihatan panik. Apalagi setelah S memeluknya. AZ kemudian menjelaskan kalau S sudah melukai F menggunakan sebilah sajam. Udah pasti nih buat H bertambah panik. Dia langsung mengajak kedua anaknya untuk turun ke bawah dan mengecek kondisinya F. Saat itu F masih dalam keadaan hidup, meskipun kondisinya sudah sangat-sangat lemah. H dan AZ kemudian menyandarkan tubuh F ke lemari dan mengangkatnya ke atas tempat tidur. F sempat minta minum dan AZ langsung menuruti permintaan ibunya tersebut. Sementara H kemudian menghubungi rumah sakit sekitar jam 5 pagi. Beberapa saat kemudian ambulans pun datang untuk membawa F ke rumah sakit. Tapi sayangnya F sudah kehilangan nyawa. Dia dinyatakan sudah tidak bernyawa sebelum sampai ke rumah sakit. Sementara H juga memanggil pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika datang, pihak yang berwenang langsung membawa S ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di kantor pihak yang berwenang, S didampingi oleh beberapa orang ahli, seperti psikolog anak dan juga pendampingan lain karena statusnya yang masih di bawah umur. S diminta menceritakan kenapa kok sampai dia itu tega menghilangkan nyawa ibunya, dan ini adalah jawabannya S. Beberapa hari sebelum kejadian, S sempat melihat satu hal yang sangat gak mengenakan dan membuat dia emosi. Dia melihat F sedang marahi AZ sang kakak karena satu hal yang katanya sepele. Dari pengakuan S, memang F ini terkenal ibu yang temperamental.
Bahkan nih, masalah sekecil apapun sang ibu bisa aja marah besar. Kali ini S melihat kalau F bukan sekedar marahi AZ, melainkan F menyakiti AZ dengan cara menghantam tubuh anaknya itu berkali-kali menggunakan ikat pinggang. Dan S itu sangat dekat dengan AZ kakaknya. Dia merasa marah, dia nggak terima kakaknya disakiti segitu rupa. Dia nggak tega melihat kakaknya menahan rasa sakit gara-gara amarah ibunya. Tapi saat itu katanya S masih mencoba untuk menahan sabar. Dia pendam semua kekesalannya. Masalahnya, beberapa hari kemudian giliran S lain menjadi target kemarahannya F. Masalahnya beda dengan AZ. S dimarahi gara-gara dia terus-terusan bermain game online di handphonenya. F tuh kesel karena S ini jadi malas dan malah ketergantungan pada game tersebut. Akhirnya, F mengambil handphonenya S secara paksa dan menghapus game online yang sedang dia mainkan. Dan S pun semakin marah, semakin sakit hati pada F. Buat dia, F adalah sumber dari semua masalah yang terjadi di rumahnya. Apalagi nih teman-teman, S juga sering melihat F memarahi H atau ayahnya. S pun yakin kalau dia harus menyingkirkan F supaya keluarganya bisa hidup dengan damai. Saat hari kejadian sebenarnya S tuh gak berniat untuk menyakiti F. Tapi katanya dia melihat kesempatan ketika F sedang tertidur. S buru-buru mengambil sebuah sajam dari dapur dan langsung menghujamkannya ke tubuhnya F. Tanpa ampun, S menghujamkan sajamnya beberapa kali sampai F terjatuh ke kasur bawah dan kemudian menimpa AZ. Dan seperti yang sudah kita tahu, AZ terbangun dan berhasil menghentikan S. S mengaku kalau dia melakukan penghilangan nyawa tersebut karena ingin membela kakak dan juga ayahnya. S bilang gak ada niat lain yang membuatnya ingin menyakiti sang ibu. Untuk mengkonfirmasi pernyataan S, pihak yang berwenang minta keterangan pada beberapa saksi. Yang pertama adalah AZ atau sang kakak. AZ membenarkan tentang F atau ibunya yang sering banget marah-marah di rumah. Dan AZ sebenarnya nggak nyaman juga dengan tindakan ibunya. Tapi mungkin karena usianya lebih tua dan juga lebih dewasa daripada S, AZ masih bisa mengendalikan kekesalannya. Selain itu, AZ menunjukkan luka di tangannya sebagai bukti kalau memang dia sempat menghentikan S ketika adiknya itu sedang melukai ibunya. Kemudian pihak yang berwenang juga meminta keterangan pada H atau ayahnya S. H mengatakan kalau istrinya memang temperamental. Hal tersebut buat pernikahan mereka berdua jadi nggak harmonis. F sama A sering banget bertengkar. Dan masalahnya mereka bertengkar di depan anak-anaknya. Dilihat sama AZ dan juga S. H sempat merasa khawatir kalau mental anak-anaknya terganggu atau bahkan hancur melihat hal tersebut. Makanya ketika S menghilangkan nyawa F, H benar-benar merasa sangat bersalah. Karena menurutnya dia juga nih yang membuat anaknya tersebut bisa kepikiran untuk menyakiti sang ibu begitu rupa. Terakhir, pihak berwenang juga mendapatkan keterangan dari tetangga keluarganya H. Kita sebut saja tetangga itu dengan inisial R. R mengaku saat hari kejadian dia mendengar ada suara orang sedang naik turun tangga berkali-kali seperti sedang terburu-buru. Bahkan katanya itu seperti orang kejar-kejaran. R sempat bertanya pada suaminya, "Pak, itu ada suara apa ya?" Waktu itu suaminya R menjawab, mungkin kucing atau tikus. Tapi gak lama kemudian R mendengar suara lirih orang yang meminta tolong. Suara itu hanya kedengaran satu kali kemudian hilang. Lagi-lagi R bertanya pada suaminya yang hanya menjawab, "Oh mungkin ada orang yang sedang bercanda di luar sana." Apalagi posisi rumah mereka dekat dengan jalan raya. Bisa jadi nih ada orang yang melintas dan mengobrol sampai kedengaran ke dalam rumah. R pun melanjutkan aktivitasnya seperti biasa dan gak menyangka kok ternyata terjadi hal yang sangat mengerikan di rumah tetangganya. R menjelaskan kalau dia sama F itu sebenarnya lumayan dekat. Bahkan R mengaku kalau F ini sudah seperti adiknya sendiri. Walaupun menurut R, F ini bukan orang yang sering bersosialisasi. Tapi F ini bersikap cukup baik, gak pernah ada masalah dengan tetangganya yang lain. Jadi udah pasti dia sangat kaget ketika mengetahui F dihilangkan nyawanya. R sebenarnya nggak mau berspekulasi, mengira-ngira, berteori, tapi tetap aja dia nggak percaya kalau S yang sudah menghilangkan nyawanya F. Karena S sang anak bungsu ini terkenal baik, berprestasi, aktif di sekolah, dan kemudian banyak yang bertanya, apa benar
S, seorang anak 12 tahun bisa menghilangkan nyawa ibu kandungnya sendiri. Dari hasil pemeriksaan forensik terdapat banyak luka akibat sajam di tubuhnya F. Dan total ada 20 luka yang sebagian besar ada di punggung dan juga tangan. Banyaknya luka sajam di punggung dan tangan biasanya menunjukkan adanya kekerasan dengan perlawanan yang aktif. Luka di bagian tangan, terutama di telapak, jari, dan lengan bawah, sering disebut dengan defensive wounds, yaitu cedera yang terjadi ketika korban secara refleks berusaha menahan, menepis, atau merebut sajam dari tangannya pelaku. Sementara itu, luka sajam di punggung mengindikasikan serangan terjadi ketika korban membelakangi sang pelaku. Bisa jadi karena berusaha melarikan diri, terjatuh, atau diserang dari arah belakang ketika sudah kehilangan keseimbangan. Kombinasi pola ini menunjukkan serangan yang dilakukan berulang, bukan cuma satu kali hujaman, serta menandakan ada keinginan kuat dari sang pelaku dan situasi yang sudah sangat kacau, di mana korban masih sadar dan sempat bereaksi sebelum akhirnya nggak mampu melawan lagi. Dari hasil pemeriksaan tersebut bisa dikonfirmasi teman-teman kalau F kehilangan nyawanya karena lemas karena kebocoran banyak sekali cairan tubuh yang disebabkan oleh trauma sajam. Meninggal lemas akibat trauma sajam terjadi ketika luka mengenai struktur vital di bagian leher atau dada, sehingga jalur napas terganggu atau proses bernapas pun akhirnya gagal. Bukan semata karena kehilangan cairan tubuh. Dari sudut pandang dokter forensik, kondisi ini bisa terjadi karena beberapa mekanisme sekaligus. Luka di leher bisa merusak trakea atau tenggorokan, sehingga udara nggak bisa masuk dengan baik. Kebocoran hebat dari pembuluh besar bisa mengalir ke saluran napas, menyebabkan korban tenggelam oleh cairan tubuhnya sendiri. Sementara luka di dada bisa menyebabkan pneumotoraks atau udara masuk ke rongga dada, sehingga paru-paru pun kolaps dan tidak bisa mengembang. Atau bisa juga cairan tubuh dan udara menekan paru dan jantung, sehingga pertukaran oksigen pun gagal. Hal tersebut yang diduga membuat F kehilangan nyawanya. Selain itu, di gagang sajam terdapat DNA-nya F dan S. Ini menunjukkan kalau memang S yang melakukan kejahatan dan F sempat melawan. Sajam tersebut dikonfirmasi diambil dari dapur dan nggak disiapkan sebelumnya, sehingga nggak ada unsur perencanaan dalam aksi ini. Di bilah sajam terdapat DNA F dan AZ yang menunjukkan kalau AZ sempat menghentikan serangannya S. Dan itu juga sejalan dengan bukti luka dari tangannya AZ. Terakhir, ada DNA dari bercak cairan tubuh yang ada di lantai 1 dan juga di lantai 2. DNA di lantai 1 sepenuhnya adalah milik F, sang ibu. Sedangkan di arah tangga sampai ke lantai 2 adalah milik AZ yang mungkin tercecer ketika dia berlari untuk memanggil H. Dan pihak yang berwenang bisa mengkonfirmasi kalau nggak ada pelaku lain. Dimana dari 2 hari sebelum kejadian, nggak ada orang lain yang masuk ke rumah lain selain anggota keluarga. AZ dan S hanya pergi sekolah dan pulang ke rumah pada sore hari. Sedangkan H bekerja dan pulang sekitar jam 7 malam. Sementara F cuma pergi berbelanja untuk memasak di rumah. Pihak yang berwenang pun resmi menyatakan S sebagai pelaku tunggal dari penghilangan nyawa F alias ibu kandungnya sendiri. Tapi masih banyak yang bertanya, apa benar S yang masih anak-anak ini bisa melukai F sampai ada 20 luka akibat hujaman sajam? Teman-teman, dari sudut pandang dokter forensik, anak-anak secara fisik bisa aja menimbulkan hingga 20 luka sajam. Karena jumlah luka gak selalu mencerminkan kekuatan besar, melainkan durasi, situasi, kondisi psikologis saat kejadian. Luka sajam bisa terjadi sangat cepat dalam hitungan detik, terutama jika menggunakan sajam ringan dan korban berada dalam jarak dekat, yang berarti korban gak mampu atau gak siap dalam melawan. Pada kondisi emosi ekstrim seperti panik, takut, atau ledakan amarah, seorang anak dapat melakukan gerakan menghujam berulang kali tanpa kendali sama sekali, sehingga jumlah luka pun akhirnya jadi sangat banyak meskipun setiap luka relatif dangkal dan gak selalu berbahaya. Dalam analisis forensik dinilai bukan hanya usia pelaku, tapi pola luka serta tanda perlawanan dari korbannya. Karena semua itu membantu menjelaskan bahwa banyaknya luka lebih menunjukkan serangan berulang yang tidak terkendali, bukan kemampuan fisik luar biasa dari pelakunya. Selain itu nih, S juga sempat mengatakan kalau tindakan itu terpengaruh dari tayangan yang sering banget dia tonton. Dan berarti memang ada pengaruh lain kenapa S bisa melakukan hal sekeji itu.
Tapi walau bagaimanapun teman-teman, intinya kekerasan bukan jawaban dari satu masalah. Dan kadang emosi adalah jalan yang membuka banyak banget kasus kriminal. Dan saya harap nggak akan ada lagi kasus seperti ini. Doa saya semoga pelaku bisa diberikan kesadaran dan juga keluarga bisa mengatasi masalahnya.